Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.22 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Selasa tanggal 14 April guys. Dan malam itu ada news di sekitaran jam 19.30. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news release baru kita cari setup guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih cari-cari broker, di sini saya mau rekomendasikan salah satu broker terbaik di dunia guys, yaitu broker XM. Ikuti kompetisi trading Daily Arena di XM guys dan menangkan total hadiah hingga $5.000 setiap harinya guys. Daily Arena adalah kompetisi trading harian dari XM di mana kalian dapat berkompetisi dalam tantangan trading 24 jam untuk memenangkan hadiah uang tunai yang dapat kalian tarik guys. Daily Arena ini dirancang untuk memberikan hasil cepat, partisipasi yang sering, dan peluang menang yang berkelanjutan guys. Kalian juga dapat mengikuti kompetisi ini kembali. Showcase dapat memamerkan keterampilan trading kalian dan memenangkan total hadiah hingga $5.000 per hari untuk 10 pemenang teratas dengan aturan kompetisi yang sangat sederhana guys. Jika kalian belum memiliki akun XM, kalian bisa klik link di deskripsi guys. Buruan trading di broker XM guys. Ikuti kompetisi Daily Arena dan menangkan total hadiah hingga $5.000 setiap harinya guys. XM, broker forex terpercaya guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market Gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys sambil kita nunggu newsnya rilis. Kurang 2 menit lagi news bakalan rilis. Di sini kalau kita analisa pergerakan market dari sesi Asia sampai sesi Eropa, pergerakan marketnya di sini cenderung koreksi atau sideways guys di area sini. Jadi pergerakan market di hari ini tuh pergerakan marketnya tuh cenderung koreksi atau sideways guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resisten di sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya di sini guys. Terus kita coba tandai area support bawahnya lagi. Dan kita coba tandai untuk area resisten atasnya guys. Kita coba tandai area sini. Dan kita coba tandai area support bawahnya. Sini ada area RBS atau resisten become support guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita coba tandai candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya. Untuk area support terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan kita coba tandai untuk area support bawahnya lagi. Sini kita coba tandai di candle merah ini guys. Di sini karena subuhnya terlalu panjang, kita ambil body candlenya aja guys. Kita samakan dengan area support di time frame H1. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten atasnya guys. Untuk resisten atasnya di sini kan banyak sekali guys. Ini resisten, di sini resisten, di sini juga resisten. Di sini kita samakan dengan area SNR di time frame H1 guys. Di area sini kita coba tandai di candle merah ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan di sini newsnya sudah rilis guys di sekitaran jam 19.30. Pergerakan market sudah mulai agresif. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan untuk trading plan kita malam ini, seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini.
Apakah pergerakan marketnya di sini bakalan breakout ke atas atau ke bawah, guys? Di sini nanti kita bisa lihat dari struktur market di time frame M5, guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini, guys. Di sini kalau kita perhatikan pergerakan market di open market tadi, guys, pergerakan market di sini turun ke bawah, mencoba menembus area support di area sini, guys. Tapi pergerakan marketnya gak mampu, pergerakan marketnya di sini malah naik ke atas, guys. Dan di sini newsnya juga naik ke atas, guys. Seperti biasa nanti tinggal kita tunggu, tinggal kita lihat apakah di sini pergerakan market bakalan ngebreak area support di sini atau area resisten atasnya di sini, guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya, guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, cuki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah, guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, cuki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya, guys. Karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya, guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya, guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya, guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu, guys. Oke, di sini tinggal kita tuh, guys, pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan mampu ngebreak area support di sini atau area resisten atasnya di sini, guys? Oke. Oke, guys, dan di sini saya coba ambil setup buy menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan 50 pip, dan untuk take profitnya ada di sekitaran 100 pip, guys. Oke, jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup buy? Di sini kalau kita lihat pergerakan market setelah news tadi, guys, pergerakan news tadi kan naik ke atas, terus setelah itu pergerakan news di sini tuh turun lagi ke bawah, guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya turun. Sebenarnya di sini sudah ada setup untuk kita ambil setup sell, tapi di sini saya agak coba ambil setup sell karena di bawahnya di sini tuh ada area support di time frame H1 dan area base di time frame M15, guys. Di sini sebenarnya saya nunggu pergerakan market itu ngebreak area support di sini baru ambil setup sell, guys. Karena kalau kita ambil setup sell di area sini itu agak sedikit nanggung karena jaraknya itu terlalu dekat, guys. Dan setelah itu pergerakan market di sini kan naik ke atas. Coba meretest area base atau area resisten di sini. Di sini pergerakan market sebenarnya sudah mampu ngebreak, guys. Tapi di sini saya agak coba ambil setup buy. Di sini saya nunggu pergerakan marketnya itu koreksi dulu, guys. Di time frame M15, dan di sini kalau kita perhatikan di time frame M15 pergerakan market kan setelah dia naik, di sini pergerakan market di time frame M15 di sini kan membentuk candle rejection, guys, atau ada candle penolakan di time frame M15. Dan setelah candle rejection ini kebentuk, saya coba lihat di time frame M5. Di time frame M5 ketika pergerakan marketnya koreksi untuk turun ke bawah, setelah itu pergerakan marketnya di sini naik lagi ke atas, guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy langsung, guys. Karena di candle hijau ini sudah mampu ngebreak area base di area sini, dan di candle hijau ini juga sudah mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat di sini, guys. Makanya ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy langsung, guys. Dan di sini tinggal kita tunggu apakah di sini analisa kita benar atau salah, guys. Oke. Oke, guys, di sini kita malah kena SL, guys. Di sini saya coba ambil setup buy lagi di area SL saya karena di sini saya masih yakin bahwa pergerakan market bakalan naik ke atas, guys. Dan di sini untuk take profitnya saya pasang TP di sekitaran 150 pip, dan untuk saldo kita tinggal 4.600.000-an, guys. Di sini tinggal kita tunggu, semoga aja di sini kita bisa recovery SL kita yang tadi, guys. Oke.
Guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys, dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.978.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Di sini pergerakan market cenderung koreksi. Pergerakan marketnya di sini tuh sangat jelek sekali guys. Beberapa kali pergerakan market tuh hampir mengenai take profit kita, tapi pergerakan market itu cuman berjebak aja guys. Setelah sampai sini pergerakan market turun, setelah sampai sini pergerakan market turun, dan di sini tuh tadi tuh saya close manual guys. Takutnya pergerakan marketnya itu turun lagi sebelum mengenai take profit saya. Dan di sini kalau kita bahas tentang tradingan kita yang tadi ya guys. Oke. Di sini kan tadi ada news di sekitaran jam 19.30 dan pergerakan newsnya itu tadi tuh naik ke atas guys. Pergerakan newsnya tadi naik ke atas. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Sebenarnya di sini tuh sudah ada momentum kita ambil setup sell, tapi di sini saya gak coba ambil setup sell di area sini guys. Karena di area sini kan ada area support di time frame H1 dan ada area base di time frame M15 guys. Dan jaraknya di sini tuh terlalu dekat guys. Takutnya kalau saya paksakan ambil setup sell di area sini, pergerakan market itu nggak sampai ke area TP saya guys. Makanya di sini saya skip dulu. Di sini kalau saya ambil setup sell guys, minimal saya tunggu pergerakan marketnya itu nge-break area support di sini guys, baru saya coba ambil setup sell. Dan setelah itu pergerakan marketnya di sini naik ke atas dan mampu nge-break area base atau area resisten di sini guys. Tapi di sini saya nggak coba ambil setup buy langsung. Di sini tadi saya nunggu pergerakan marketnya itu koreksi dulu di time frame M15 guys. Dan setelah saya tunggu pergerakan market di sini membentuk candle rejection atau ada candle penolakan guys di time frame M15. Di sini kan subuhnya panjang ke atas. Dan setelah candle rejection ini kebentuk, saya coba cari setup di time frame M5 guys. Di time frame M5 pergerakan market, setelah pergerakan marketnya di sini naik, terus setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya di sini naik lagi ke atas guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy langsung. Karena di candle hijau ini sudah mampu nge-break area resisten yang baru aja dibuat di sini guys. Di candle hijau ini sudah mampu nge-break area resisten yang baru aja dibuat di sini, dan di candle hijau ini juga sudah mampu nge-break area base di sini guys. Makanya ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy langsung guys. Tapi ketika saya coba ambil setup buy di area sini guys, pergerakan market itu sempat naik ke atas, hampir mengenai take profit kita guys, tapi malah pergerakan marketnya turun ke bawah dan mengenai SL saya guys. Terus di sini saya coba ambil setup buy lagi di area SL saya, karena di sini saya masih yakin bahwa pergerakan marketnya di sini bakalan naik ke atas guys. Dan untuk take profitnya di sini tadi saya pasang TP di sekitaran 150 pip, karena di sini saya coba cari recovery guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya di sini naik lagi ke atas guys, hampir mengenai take profit saya, tapi malah pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya di sini naik lagi ke atas, dan di sini itu tadi saya close manual guys. Takutnya pergerakan market gak nyampe ke area TP saya, terus pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Makanya di sini saya coba close manual guys, dan di sini pergerakan marketnya kurang begitu bagus karena pergerakan marketnya di sini tumbuhnya itu panjang atas dan panjang bawah guys. Tumbuhnya itu panjang-panjang. Jadi pergerakan market di malam ini itu kurang begitu bagus guys. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.978.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Dan bagi kalian yang masih cari-cari broker, di sini saya mau rekomendasikan salah satu broker terbaik di dunia guys, yaitu broker XM. Ikuti kompetisi trading Daily Arena di XM guys, dan menangkan total hadiah hingga $5.000 setiap harinya guys. Daily Arena adalah kompetisi trading harian dari XM, di mana kalian dapat berkompetisi dalam tantangan trading 24 jam untuk memenangkan hadiah uang tunai yang dapat kalian tarik guys. Daily Arena ini dirancang untuk memberikan hasil cepat, partisipasi yang sering, dan peluang menang yang berkelanjutan guys. Kalian juga dapat mengikuti kompetisi ini kembali. Showcase dapat memamerkan keterampilan trading kalian dan memenangkan total hadiah hingga $5.000 per hari untuk 10 pemenang teratas dengan aturan kompetisi yang sangat sederhana guys. Jika kalian belum memiliki akun XM, kalian bisa klik link di deskripsi guys. Buruan trading di broker XM guys. Ikuti kompetisi Daily Arena dan menangkan total hadiah hingga $5.000 setiap harinya guys. XM broker forex terpercaya guys.
Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.